sore semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan final project untuk lab deterministic optimization and stochastic process, di mana pada presentasi ini kami akan menyoroti penerapan linear programming dan query system pada Bonifood Incorporate untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi layanan. Kombinasi ini, dua metode ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan strategis dengan mempertimbangkan lokasi pabrik, kapasitas produksi, serta jumlah staf optimal di pusat distribusi. Pendekatan ini akan memberikan keseimbangan antara biaya dan kualitas layanan kepada pelanggan. Next. Untuk menentukan lokasi pabrik yang optimal di Bonis Foods ini, 4 lokasi yang variasi biaya pembelian dan ongkos kirim menjadi tantangan utama, di mana tujuan penelitian ini adalah menentukan lokasi terbaik dan mempertimbangkan lokasi 20.000 ton per tahun, jarak distribusi, serta ketidakpastian tenaga kerja. Analisis ini mengintegrasikan efisiensi produksi, distribusi, agar perusahaan dapat mengelola sumber daya secara maksimal dengan biaya yang minimal. Tujuan penelitian ini bertujuan pertama menyusun model optimal untuk produksi, pelayanan, dan kebijakan biaya di Bonifood. Fokusnya adalah membangun model matematis, memberikan rekomendasi manajerial yang tepat, efisien, dan mudah diterapkan. Linear programming ini digunakan untuk menentukan lokasi pabrik optimal, sedangkan sistem antrian membantu menentukan jumlah staf yang efisien pada pusat distribusi. Next. Data dan parameter kritis dalam pemodelan lokasi pabrik ini terdapat 4 alternatif lokasi pabrik, di mana kapasitas maksimalnya itu 20.000 ton per tahun. Kemudian berbeda biaya pembelian dan pengiriman bahan baku di setiap lokasi. Kemudian untuk di faktor produk dan komposisi bahan baku, ada produk terdiri dari regular chip, green onion chip, dan party mix. Setiap produk memiliki komposisi dan bahan baku yang spesifik dan berbeda. Itu jadi salah satu tantangan juga nantinya. Pelanggan utama dan permintaan tahunan. Di sini 3 pelanggan utama dengan permintaan produk setiap tahun berbeda setiap tahunnya. Kemudian biaya distribusi, di sini tarif distribusi berbasis truk besar, kurang lebih sekitar 0,5 US dollar per ton mile-nya. Pemilihan lokasi strategis untuk meminimalkan jarak tempuh dan biaya pengiriman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Prima, silakan. Oke, terima kasih Pak Boni. Jadi melanjutkan dari variabel keputusan utama, optimasi variabel keputusan dan fungsi tujuan. Variabel keputusan utama meliputi jumlah produk ton yang dikirim dari setiap pabrik ke pelanggan. Yang kedua, fungsi tujuan bertujuan untuk meminimalkan total biaya tahunan berupa biaya pembelian lokasi hingga distribusi produk jadi ke pelanggan. Model biaya distribusi dihitung berdasarkan jarak dan tonase dengan tarif tetap sebesar 0,15 US dollar per ton mile-nya. Kendala utama dalam model optimasi produksi. Yang pertama adalah batas kapasitas produksi. Dari sini, maksimum produksi per ton per pabriknya adalah 20.000 ton untuk menjaga kelayakan operasional, pemenuhan total permintaan pelanggan, serta pengiriman hanya dilakukan jika pabrik beroperasi. Dan seluruh variabel pengiriman harus benar-benar negatif untuk validitas solusi, serta kendala ini memastikan hasil solusi yang valid dan realistis dalam konteks rantai pasok perusahaan. Optimasi produksi dan distribusi dengan Excel Solver atau Solver Excel. Yang pertama yang dilakukan adalah input data. Setelah itu kita formulasikan model LP-nya atau linear programnya, menyusun model linear program dengan fungsi tujuan meminimalkan biaya dan batasan kapasitas serta permintaan. Selanjutnya menjalankan solver menggunakan Microsoft Excel Solver tentunya,
dengan metode simplex linear program. Setelah itu, verifikasi hasil tujuannya adalah mengevaluasi output solusi di mana demand terpenuhi dengan biaya minimum yaitu Rp723.810 dan hanya 2 pabrik yang beroperasi. Hasil optimasi efisiensi biaya dan distribusi. Yang pertama, rute distribusi. Ada pembagian dari rute distribusi volume ton biaya tahunan. Yang pertama adalah rute dari Fresno ke Jones. Volume tonnya adalah 3.900 dengan total produksi Rp223.810. Tucson ke YZCO dengan volume ton 4.200 dengan biaya Rp250.000. Dan Tucson ke Square Q dengan volume tonasenya adalah 3.800 dengan biaya tahunannya adalah Rp250.000. Jadi kapasitas pabrik tidak terlampaui dengan menjamin kelancaran operasi tanpa resiko overload. Selanjutnya rekan saya. Oke, terima kasih Mas Prima. Pendekatan berbasis data menggantikan keputusan intuisif dan meningkatkan kecepatan respon pasar. Penghematan biaya dialihkan untuk pengembangan produk serta peningkatan layanan. Fokus sumber daya pada 2 pabrik aktif membuat kinerja lebih stabil dan jalur distribusi lebih sederhana serta mudah dikendalikan. Selanjutnya, keunggulan menggunakan metode linear programming dalam operasional ini adalah linear programming mampu memproses banyak kendala kompleks secara simultan dan menghasilkan keputusan yang objektif. Model fleksibel terhadap perubahan kondisi bisnis serta mendukung perencanaan jangka panjang. Linear programming menjadi alat strategis yang andal untuk merumuskan investasi dan ekspansi dengan efisiensi logistik yang maksimal. Setelah itu dilakukan uji sensitivitas untuk menguji hasil pemrograman linear programming dengan biaya transportasi yang naik, kemudian kapasitas salah satu cabang atau Tucson dikurangi sebesar 20%, kemudian dengan menaikkan permintaan 15%. Dari dampak yang muncul, hasil menunjukkan model tetap stabil. Ada potensi salah satu cabang lain aktif sebagai cadangan jika kapasitas terus turun, namun model linear programming terbukti dapat adaptif terhadap perubahan biaya dan permintaan tanpa mengorbankan efisiensi. Efisiensi dan optimasi deterministik. 2 pabrik aktif menurunkan biaya tetap secara operasi secara signifikan. Pendekatan matematis menggantikan intuisi bisnis memfokuskan alokasi sumber daya pada lokasi berbiaya rendah. Perusahaan lebih mudah menyusun anggaran logistik dan mempertahankan efisiensi yang berkelanjutan. Selanjutnya rekan saya Mbak Dawa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas parameter dasar yang digunakan dalam model sistem antrian MMS yang menjadi dasar perhitungan efisiensi pada pusat distribusi. Model ini bersifat stokastik, artinya kita menganalisis sistem yang memiliki sifat acak. Dalam hal ini adalah kedatangan pesanan dan waktu pelayanan di pusat distribusi. Lambda atau laju kedatangan yaitu 20 pesanan per jam. Kemudian ada mu atau laju layanan per staff adalah 15 pesanan per jam per staff. Kemudian S atau server jumlah staffnya itu ada 4 dan 5 staff. Kemudian upah staff per orangnya itu 40.000 per jam. Kemudian biaya tunggunya ada 15.000 per jam dan waktu operasionalnya ada 8 jam per hari. Next. Kemudian untuk evaluasi sistem antrian dengan 5 staff, tingkat utilisasi 0,25 menandakan bahwa kinerja lebih dari 3, pelanggan hanya 4,7%, di bawah batas toleransi. Dan total biaya sistem per jamnya Rp220.070 per jam. Sistem 5 staff menunjukkan pelayanan cepat, tetapi biaya operasional masih tinggi. Kemudian evaluasi sistem antrian dengan 4 staff.
Jumlah stafnya 4, utilisasinya meningkat ke 0,33, biayanya menurun menjadi Rp385 per jam, yaitu hemat 18% dari 5 staf. Waktu tunggunya bertambah 4,7 per detik, namun tetap dalam batas wajar. Sehingga perbandingan dari sistem 4 dan 5 staf yaitu utilisasinya naik 22%, kemudian antrian dan waktu tunggu sedikit meningkat tetapi masih di bawah 6%, biaya operasionalnya turun 18%, sehingga hasil menunjukkan pengurangan staf 1 orang tidak menurunkan kualitas layanan, menjadikan 4 staf konfigurasi paling efisien dan layak diterapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Natasha, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dahwa. Pada bagian ini kami menjelaskan bagaimana linear programming dan sistem antrian saling melengkapi. Linear programming berperan di tingkat strategis untuk mengoptimalkan produksi dan distribusi agar biaya lebih efisien. Sedangkan sistem antrian fokus di operasional, memastikan bahwa tenaga kerja digunakan secara efektif. Keduanya diintegrasikan dalam decision support system, supaya keputusan yang diambil bisa lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap perubahan kondisi bisnis. Next. Masuk ke dalam efisien dan optimalisasi, melalui linear programming, perusahaan dapat menonaktifkan pabrik yang kurang efisien tanpa mengganggu suplai. Distribusi juga jadi lebih cepat karena biaya tetap bisa ditekan dan alokasi anggaran lebih optimal. Selain itu, linear programming berfungsi sebagai alat simulasi untuk memastikan keputusan investasi jangka panjang tetap efisien dan relevan dengan kondisi pasar. Next. Hasil analis untuk optimalisasi kebijakan sumber daya manusia ini menunjukkan jumlah staf paling ideal adalah 4 orang. Dengan jumlah ini, pelayanan tetap cepat, biaya lebih hemat, dan beban kerja seimbang. Pendekatan ini juga membuat pengelolaan sumber daya manusia jadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan perusahaan. Next. Baik, masuk ke bagian simpulan. Dari penelitian ini, kombinasi linear programming dan sistem antrian terbukti menekan biaya dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja di Bonifood. Strategi terbaik adalah mempertahankan 2 pabrik aktif dan 4 staf utama agar kapasitas dan pelayanan tetap optimal. Dengan ini, kami merekomendasikan pengembangan sistem decision support system terpadu serta evaluasi rutin setiap tahun agar strategi perusahaan selalu adaptif. Next. Baik, sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih.